Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ustadzah Nini. Ya, bagaimana? Seneng ya naik kelas dari kelas 5 naik kelas 6. Baiklah anak-anak, di tahun kedua belajar online. Tetap semangat anak-anak belajar dari rumah. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran akidah masih Ustadzah Nini yang mengampu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnen Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, Ustadzah akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu. Kita akidah di kelas 6 semester 1 ini akan belajar tentang perusak iman. Perusak iman dibagi menjadi 2, syirik dan munafik. Nah, yang syirik dibagi menjadi 4. Pertama, pengertian syirik. Yang kedua, macam-macam syirik. Yang ketiga, bahaya dari perbuatan syirik. Dan yang keempat, perbedaannya syirik besar dan syirik kecil. Sedangkan munafik kita akan belajar ada 3, yaitu arti munafik, tanda-tanda munafik, dan bahaya munafik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat 1. Menjelaskan arti syirik, menyebutkan macam-macam syirik, menjelaskan arti munafik, menyebutkan tanda-tanda orang munafik, menyebutkan bahaya dari perbuatan syirik dan munafik, menyebutkan contoh perilaku terpuji yang dapat menghindarkan diri dari syirik dan munafik, dan dapat membuat contoh perilaku tercela yang dapat mendekatkan diri kepada syirik dan munafik. Nah anak-anak, kita akan belajar syirik terlebih dahulu. Pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya. Kekhususan Allah yaitu dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, perlu kita ketahui atau kita harus mengetahui apa toh rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ustadzah akan sampaikan sedikit saja ya. Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, pengaturannya, dan kepemilikan atau kekuasaannya. Kalau uluhiyah adalah
mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernadar, harapan dalam cinta, dan lainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asma wa sifat adalah nama dan sifat Allah. Contohnya, 1. Seorang mempercayai selain Allah ada yang bisa menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit. Ini termasuk perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Yang kedua, seseorang yang meminta atau berdoa kepada selain Allah supaya diberi rizki, termasuk syirik dalam hal asma wa sifat. Karena sesungguhnya hanya Allah yang dapat memberikan rizki, yaitu Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki. Contoh yang ketiga, seseorang yang beribadah serta memberikan sesembahan kepada selain Allah. Nah, ini termasuk syirik dalam hal uluhiyah. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu anak-anak disebut musyrik. Nah, lawan dari perbuatan syirik adalah tauhid. Syirik itu anak-anak merupakan dosa dan kezaliman yang paling besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang benar." Quran, benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita akidah tentang syirik. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Dan Ustadzah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kita tutup anak-anak dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.